ก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมาหาป้านะตายที่ มึงจะเล่นมึงก็เล่นไปเลย มึงจะมาด่ากูทำไมฮะ ชอบนะ หนูว่าหนูมีความสุขนะ ที่ได้ช่วยคนอื่นเขามีงานท ป้าต้องสวดภาวนาไม่ให้ไอ้แม็กมันมาทำอะไรไอ้มิ้งได้ Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film horor dari negara Thailand yang dirilis pada tahun 2021, berjudul The Medium. Film ini terinspirasi dari kepercayaan warga Thailand yang masih kental dengan berbagai hal yang berbau mistis. Diceritakan, ada sekelompok tim dokumenter yang tertarik untuk mengangkat kisah kepercayaan warga di suatu desa terpencil. Lalu untuk memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan, mereka pun memutuskan untuk mewawancarai beberapa dukun di sana. Kemudian terpilihlah seorang dukun bernama Nim yang mengaku kalau dewa leluhur yang mereka sebut sebagai Dewa Bayan telah merasuki keturunan keluarganya yang berjenis kelamin perempuan. เป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชั่วอายุคนมาก Dalam perjalanannya nanti, tim dokumenter ini akan mendapatkan banyak informasi lisan ataupun video yang tak bisa mereka jelaskan secara akal sehat. Dan seperti biasa, sebelum mulai menceritakan perjalanan mereka dalam membuktikan perkataan sang dukun, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan kondisi sebuah desa terpencil di Thailand dengan narasi Nim yang menceritakan kalau sejak dulu seluruh penduduk desa tersebut percaya pada sosok dewa yang mereka sebut sebagai Dewa Bayan. Dan Nim sendiri adalah salah satu dukun yang mengaku kalau Dewa Bayanlah yang merasuki dirinya. ผีของคนอีสานนี่ก็สิมีอยู่หลายประเภทตั้งแต่อันผีฟ้า Walau tak ada yang tahu tentang asal-usul Dewa Bayan, namun para penduduk tetap melakukan ritual pemberkatan di patung Dewa Bayan pada hari-hari tertentu. Nim juga mengaku kalau secara turun-temurun keluarganya telah menjadi perantara dari Dewa Bayan, dari mulai nenek, tante, dan kakak Nim yang bernama Noi. Namun karena Noi menolak, maka Dewa Bayan memilih Nim sebagai pengganti. Seperti yang telah tim dokumenter lihat, setiap hari Nim harus melayani masyarakat yang datang kepadanya, dari yang meminta berkah sampai pada penyembuhan. Namun jika penyakitnya merupakan penyakit medis, Nim tetap menyarankan agar para penduduk pergi ke dokter saja. ตายทุกคน Suatu ketika, Nim mengajak seluruh tim dokumenter pergi ke pemakaman suami Noi yang bernama Willow. Nim menceritakan kalau entah mengapa, satu persatu dari keluarga Willow tewas secara mengenaskan. Dimulai dari sang kakek yang dibunuh karyawannya, lalu sang ayah yang bunuh diri setelah ketahuan sengaja membakar pabriknya agar mendapat asuransi. Kemudian putra satu-satunya yang bernama Mike mengalami kecelakaan tahun lalu. Dan kini, Willow menyusul mereka karena terkena penyakit kanker, meninggalkan Noi yang harus hidup bersama sang putri yang bernama Ming. Selain mereka berdua, masih ada satu lagi saudara tertua bernama Mani yang tinggal berdekatan dengan Noi. Menurut Mani dan istrinya Pan, sejak mengenal agama, keluarga Noi perlahan mulai meninggalkan tradisi Dewa Bayan. Dan semenjak saat itulah, hubungan antara Noi dan Nim mulai tak akur. มึงพูดที่อะไรมึงพูดมาดิ Singkat cerita, terjadi sedikit keributan antara Ming yang telah mabuk dan salah satu pria yang ada di sana. Lalu saat keadaan kembali tenang, Nim tak sengaja melihat nenek tunanetra yang seperti menatap ke arah ponakannya. Dan yang lebih membuat ia semakin terkejut, keesokan harinya, nenek itu dikabarkan telah meninggal dunia, diikuti dengan perilaku Ming yang semakin aneh. Atas kecurigaannya itu, Nim segera memeriksa kamar Ming, dan ternyata ia menemukan beberapa sarana yang dipercaya sebagai pengusir makhluk halus.
Meski telah melihat beberapa tanda pada Ming, namun Nim masih belum yakin apakah itu sebuah pertanda kalau Ming akan menggantikan dirinya sebagai perantara Dewa Bayan. ก็มีความเชื่อกันว่าเอาไว้สำหรับป้องกันผีแล้วก็พวกสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะ Beberapa hari setelahnya, salah satu kameramen mengikuti keseharian Ming saat bekerja, sambil menanyainya tentang beberapa hal mengenai sang bibi yang menjadi dukun Bayan. Sedangkan satu kameramen lainnya mengikuti keseharian Noi yang berdagang. Noi pun menceritakan kisahnya saat ia dipilih oleh Dewa Bayan, yang saat itu usianya masih 20 tahun. Dan karena tak ingin menjadi seorang dukun, ia pun meminta bantuan pada pihak gereja. Lalu semenjak saat itulah, keanehan mulai terjadi pada Nim. Dan menurut para tetua, itu adalah tanda kalau Dewa Bayan telah berpindah ke sang adik. พอหลังจากนั้นนะย่าบายันก็ย้ายไปเข้าไอ้นิ่ม Di hari berikutnya, perilaku Ming menjadi semakin aneh. Ditambah kesehatannya yang semakin menurun, entah karena penyakit apa. Masalahnya, saat Mani memberitahunya kalau itu merupakan tanda dari Dewa Bayan, Noi tetap saja menolak. Dan saat keesokan harinya Nim datang untuk memastikan perkataan Mani, Noi malah mengusir adiknya itu lalu membawa Ming pergi ke dokter. Keanehan pun kembali terjadi, karena menurut para dokter, mereka tak bisa menemukan penyebab Ming sakit. Ditambah lagi, selama beberapa hari terakhir, Ming selalu memimpikan hal yang sama, yaitu melihat sesosok pria besar hitam yang membawa parang serta banyak mantra aneh di dadanya. Kemalangan Ming tak sampai di situ saja. Bahkan keesokan harinya, ia pun harus dipecat tanpa alasan oleh atasannya. Lalu saat tim kameramen bertanya, atasan Ming memberikan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau beberapa hari terakhir, Ming selalu membawa pria ke kantor itu di malam hari. Dengan berbagai masalah yang terjadi padanya, Ming berusaha untuk mengakhiri dirinya sendiri. Beruntungnya, Noi dan Mani datang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Karena tak ingin putrinya semakin menderita, Noi meminta agar Nim melakukan ritual penyerahan pada Ming. Namun sayangnya, Nim menolak keinginan Noi karena ia merasa kalau itu bukanlah tanda dari Dewa Bayan. Merasa ada beberapa kejanggalan, Nim dan Mani pun memeriksa kamar Ming. Dan pada akhirnya, ia pun mengetahui kalau Mike tak meninggal akibat kecelakaan, melainkan bunuh diri karena sebenarnya Mike dan Ming saling jatuh cinta. วิญญาณที่ขาดตัวตายมันสิกลายเป็นหยังไดแน่ฮู้บ่ Tak menunggu waktu lama, Nim pun pergi ke tempat Mike mengakhiri dirinya sambil melakukan ritual doa. Sementara di sisi lain, Ming akhirnya diperbolehkan untuk pulang dan langsung dibawa ke seorang dukun tanpa persetujuan Nim. Mengetahui itu, Nim pun terlihat cukup marah. Sampai-sampai Noi dan Nim terlibat sedikit pertengkaran. Tak lama kemudian, Ming menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke hutan hingga tak ada satupun yang bisa mengejarnya. Demi mengembalikan semuanya seperti semula lagi, Noi akhirnya melakukan pengampunan ke Dewa Bayan. Selanjutnya Mani, Noi dan Nim akhirnya mulai saling membantu untuk memeriksa kamar Ming dan mencari barang apapun yang tampak mencurigakan. Selama pencarian itu, Ming juga pergi lagi ke tempat Mike mengakhiri hidupnya, lalu melakukan ritual dan berdoa agar arwah Mike tak menyakiti Ming. Berhari-hari Ming melakukan ritual, namun selama itu pula, ia sama sekali tak menemukan petunjuk apapun. Sementara di sisi lain, Mani dan Noi melanjutkan pencarian mereka dengan pergi ke kantor polisi. Suatu hari, setelah perjuangan panjangnya, Nim akhirnya mendapatkan petunjuk yang membuatnya sadar bahwa kejadian yang menimpa Ming tak ada hubungannya dengan Mike. Dengan cepat, ia pun pergi ke pabrik terbengkalai yang dulunya dibakar oleh ayah Willow demi mendapatkan asuransi. Kecurigaan Nim pun terbukti benar, karena ternyata Ming ditemukan di sana dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit,
Nim yang semakin merasa itu merupakan suatu ancaman, berniat untuk pergi ke gunung tempat kuil Dewa Bayan berada untuk melakukan doa. Sayangnya saat sampai, ia melihat kalau kepala patung Dewa Bayan telah terpenggal entah karena apa. Karena keadaan semakin tak terkendali, Nim kembali menemui Ming dan bertanya tentang siapa sebenarnya yang merasuki tubuh itu. Bukannya menjawab, Ming malah mengatakan kalau dulu Noi sengaja meletakkan berbagai jimat di kamar Nim, agar adiknya itu bisa menggantikannya menjadi dukun. Lalu karena Ming semakin mengamuk, mereka pun terpaksa mengikatnya agar tak bisa menyerang atau kabur lagi. Di hari berikutnya, mereka pun pergi ke seorang dukun lain yang cukup terkenal yang bernama Santi. Menurut dukun itu, Ming telah dirasuki oleh lebih dari satu arwah. Itulah mengapa perilakunya suka berubah-ubah. Dan demi menyelamatkan Ming, Nim akhirnya mengajak Santi pergi ke pabrik terbengkalai tempat ia menemukan Ming. Lalu di sanalah Santi pun merasakan kalau ada banyak arwah yang penuh dendam. Dan semua itu terjadi akibat dari ulah ayah Willow yang sengaja membakar pabrik beserta para pekerjanya. Salah satu pekerja yang saat itu tengah sekarat pun mengutuk keluarga itu serta keturunannya agar mengalami nasib sial serta tewas secara mengenaskan. Ditambah lagi, Noi selalu menolak kehadiran Dewa Bayan hingga menyebabkan para arwah itu leluasa membalaskan dendam mereka. โคตรเงาบักโลดนะได้ฆ่าตัดคอคนนับร้อยนับพัน Dan kini, untuk mengakhiri itu semua, mereka harus melakukan ritual pengusiran arwah di tempat itu juga. Namun sebelum ritual itu dilakukan, Santi harus menyiapkan beberapa hal penting, seperti dupa dan penyatuan dirinya dan Nim, karena ia pun mengakui kalau para arwah itu terlalu kuat bila dihadapi seorang diri. Proses persiapan itu dilakukan dalam beberapa hari, dan selama itu pula, mereka semua melihat dalam rekaman CCTV kalau Ming semakin bertingkah aneh khususnya di malam hari. Sayangnya, tepat sehari sebelum melakukan ritual pengusiran, mereka semua menemukan kalau Nim sudah tak bernyawa di kamarnya. Dan karena itu juga, Santi yang tak mempunyai pilihan lain lagi, akhirnya harus memimpin ritualnya seorang diri. Singkat cerita, tibalah di hari mereka melakukan ritual pengusiran arwah. Beberapa persiapan pun dilakukan, seperti memasang berbagai pelindung, mengunci Ming di kamar dan meminta untuk tak membukanya sampai ritual selesai, lalu menjadikan Noi sebagai umpan, serta menyiapkan kerbau yang akan dijadikan tumbal. ห้ามบ่ให้ผู้ใดออกจากพิธีเด็ดขาดจนกว่าพิธีสิแล้วเสร็จ Di malam hari, saat ritual dilakukan, awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun saat di tengah ritual, angin tiba-tiba bertiup dengan kencang. Di sisi lain, tim dokumenter yang ditugaskan menjaga Ming berusaha mencegah Pan yang ingin membuka pintu karena terpancing suara anaknya. Para arwah itu pun berhasil mempengaruhi Pan untuk membuka pintu tempat Ming dikurung. Dan dengan kejadian itu, Santi pun gagal memancing para arwah hingga dirinya pun harus kehilangan nyawa secara tragis. Di sisi lain, Ming yang sepenuhnya telah dirasuki mulai membunuh satu persatu orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Beralih keluar pabrik, tempat tim dokumenter lain sedang berjaga. Satu persatu dari mereka juga mulai mengalami hal tragis, karena kini mereka diserang oleh pengikut Santi yang juga telah dirasuki oleh para arwah. Sedangkan di dalam bangunan, para pengikut Santi termasuk Noi dan Mani juga mulai terlihat tak waras hingga menyerang tim dokumenter hingga tak ada yang tersisa. Lalu saat Ming tiba di sana, ia pun langsung membunuh semuanya termasuk Noi dan juga tim dokumenter terakhir yang tengah sekarat. Lalu di akhir cerita, Shin berpindah ke wawancara terakhir sebelum Nim kehilangan nyawanya.
Dalam keputusasaannya itu, Nim tak yakin apakah ritual Santi bisa menyelamatkan keluarganya. Ditambah lagi, ia pun akhirnya mengakui kalau selama ini ia juga masih ragu pada keberadaan Dewa Bayan. Begitulah akhir dari film The Medium. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.